Hiemi dan Soong saling berpandangan karena tak tahu apapun tentang hari esok. Di kamar masing-masing, keduanya segera melihat kalender. Mereka baru ingat bila besok adalah hari ulang tahun nenek. Hiemin mengajak Soong chat, dia mengusulkan agar Soong yang membuat sup dan dia yang mencari kado. Soong mengaku masih sem dan tak bisa masak. Hiemi mengalah, dia yang memasak dan Soong yang harus mencari kado. Soong mengusulkan agar Hiemi membicarakan hal itu dengan Pak Wo tapi Hiemi mengaku tak bisa. Soong akhirnya punya ide. Hiemi dan Soong akhirnya pergi ke supermarket dan belanja. Hiemi menutupi dirinya dengan kacamata hitam dan syal yang menutupi setengah wajahnya. Keduanya membawa kereta dorong sendiri-sendiri dan ngobrol lewat telepon. Soong mendekati Hiemi yang belanja terlalu banyak tapi Hiemi beralasan untuk persediaan. Keduanya akhirnya malah saling beradu argumen dan membuat seorang wanita tertarik melihat. Wanita itu langsung heboh ketika mengenali Hiemi sebagai artis. Soong langsung menjauh dan Hiemi bingung ketika beberapa orang mulai mendekatinya. Dia melirik Soong seolah minta bantuan tapi Soong juga bingung. Di tempat lain, ketiga sahabat Soong ikutan heboh ketika mendengar orang-orang memanggil nama Hiemi di dalam supermarket ini. Mereka berusaha mencari keberadaan Hiemi. Soong mengambil makanan beku dari dalam kulkas untuk menutupi wajahnya dan menerobos kerumunan lalu menarik Hiemi agar menjauh. Soong dan Hiemi berlari untuk menjauh. Sebenarnya para penggemar itu tak ada yang mengejar mereka, justru ketiga teman Soong yang penasaran dan mengejar Hiemi. Soong akhirnya tiba di toilet dan berniat menyembunyikan Hiemi dari kejaran temannya dengan alasan mereka membenci Hiemi karena pacaran dengan Ji-hoon. Hiemi tak mau bersembunyi tapi Soong memaksanya masuk ke dalam bak sampah agar tidak ketahuan. Hiemi hanya bisa pasrah dan menurut. Engha dan kedua temannya akhirnya sampai di toilet. Saking semangatnya, mereka sampai salah masuk toilet pria. Mereka berteriak kaget ketika melihat seorang pria keluar dari toilet. Soong memaksa Hiemi masuk bak dan dia keluar dari toilet tepat ketika ketiga temannya hendak masuk. Mereka heran melihat Soong dan Soong beralasan bila dirinya sedang mendapat tugas dari ibunya. Mereka bertanya apakah Soong melihat Hiemi sambil masuk ke dalam toilet untuk memeriksa setiap ruangan. Soong mengekor di belakang mereka dan dia sedikit panik saat mereka tak menemukan Hiemi di dalam toilet dan berniat membuka tutup bak sampah. Soong bernafas lega karena bak sampah itu kosong. Soong mengalihkan perhatian mereka dengan mengajaknya keluar dari toilet dan berhenti mencari Hiemi karena dia ingin makan tteokbokki. Mereka setuju dan pergi dari toilet. Hiemi ternyata bersembunyi di laci panjang dan dia hanya bisa mendesah melihat tingkah putrinya. Malamnya mereka merayakan ulang tahun nenek. Semula nenek Manyun melihat hadiah dari Hiemi yang berupa sebuket bunga tapi langsung tersenyum senang karena ada gulungan uang di antara bunganya. Nenek tak marah saat Soong menyindirnya materialistis. Hiemi heran melihat banyaknya ayam goreng di atas meja. Nenek sengaja memesannya agar mereka bisa makan bersama. Nenek mengingatkan keduanya ketika Soong berusia 6 tahun atau lebih, saat itu dia sangat menyukai ayam. Hiemi sengaja pulang membawa beberapa potong ayam goreng setelah syuting iklan ayam goreng. Sejak saat itu Hiemi menjadi gendut sehingga tak bisa mendapatkan pekerjaan. Keduanya saling berpandangan karena tak ingat dengan cerita nenek tentang masa lalu mereka. Mereka bertiga duduk bersama dan Hiemi hanya bisa diam melihat keduanya asyik makan ayam goreng. Soong mencoba menawari Hiemi tapi nenek melarangnya karena Hiemi bisa gendut. Hiemi sebal dan membalikkan badan. Soong kaget melihat kecoa ada di bahu Hiemi. Dia memperingatkan Hiemi agar tidak bergerak tapi Hiemi langsung panik dan histeris ketika menyadari ada kecoa di badannya. Hiemi berteriak memanggil Soong dan nenek agar membantunya. Nenek menertawakan tingkah Hiemi yang seperti anak kecil dan Soong langsung mengambil kecoa lalu membuangnya. Paginya Hiemi melihat Soong yang sedang menunggu lift. Hiemi menyindir Soong yang tak menyapanya dan Soong hanya mengangguk singkat. Soong balik menyindir Hiemi yang tampak gendut.
Hyemi panik dan bercermin sambil mengamati wajahnya. Soeng tersenyum sendiri dan dia langsung masuk ketika pintu lift terbuka. Soeng sengaja menekan tombol tutup ketika Hyemi ingin masuk sehingga Hyemi menjerit kesakitan. Soeng hanya tertawa dan mengaku tak sengaja tapi Hyemi tak percaya. Keduanya masuk lift, mereka saling menggelitik dan bercanda tapi ketika terdengar bunyi tanda lift akan terbuka, keduanya langsung menjauh. Seorang ibu dan putranya yang masih kecil ikut masuk ke dalam lift. Bocah itu mengamati Hyemi dan menunjuknya sambil mengatakan bila Hyemi adalah bibi yang berkencan dengan Ji-hoon. Hyemi tersenyum kesal dan Soeng hanya bisa menahan tawanya. Bocah itu mengatakan bila ibunya bahkan menyebut Hyemi itu gila. Ibu itu menutup mulut putranya agar tak banyak bicara, dia merasa tak enak pada Hyemi. Soeng keluar apartemen dan dia secara spontan melambaikan tangan ketika melihat mobil van putih yang membawa Hyemi. Hyemi membalas lambaian tangan putrinya. Soeng tak tahu bila tingkahnya sedang diamati oleh seorang penguntit. Nenek masuk ke apartemen Hyemi melalui pintu rahasia yang ada di dalam lemari. Nenek hanya bisa mengomel melihat kamar Hyemi yang berantakan seperti kamarnya ABG bukan kamarnya selebriti. Sepulang sekolah, Soeng dan teman-temannya mampir ke toko milik keluarga Nahi. Mi Yeon kesal ketika kakaknya yang bernama Mi Hyang menyindir tentang ujian sekolah dan Mi Yeon balas menyindir kakaknya yang mewarnai CV-nya. Mereka berdebat dan Mi Hyang penasaran karena adiknya bisa mendapatkan CV miliknya. Mi Hyang berusaha mengejar tapi Nahi berlari keluar toko. Soeng dan kedua temannya ikut mengejar. Mi Hyang heran melihat seorang penguntit yang membawa kamera tapi penguntit itu langsung bersembunyi. Saat hendak masuk gedung apartemennya, Soeng dihadang oleh seseorang tapi dia mengabaikannya. Pria penguntit itu ternyata seorang reporter bernama Kim yang hanya mengejar berita eksklusif. Pria itu sibuk mengamati foto Soeng dan Yang Suk. Dia sangat penasaran tentang hubungan keduanya dengan Hyemi. Terdengar suara mesin faks dan reporter Kim langsung berdiri untuk mengambil faks. Pria itu kian heran melihat kartu keluarga yang baru diterimanya. Di sana tertulis bila Hyemi adalah putrinya Yang Suk tapi mengapa mereka tidak tinggal bersama tapi bersebelahan. Pria itu kian bersemangat untuk menggali informasi sebanyaknya tentang Hyemi. Hyemi pergi menemui sutradara Kim di kantornya, mereka membicarakan tentang proyek film yang baru. Hyemi mengaku menyukai film itu karena perannya cocok dengan dirinya. Asisten datang untuk menyajikan minum dan Hyemi tak sengaja melihat kartu nama milik reporter Kim, si penguntit. Hyemi bertanya tentang reporter itu dan sutradara Kim mengatakan bila reporter itu tadi datang untuk bertanya tentang film baru dan juga film lama yang dibintangi Hyemi ketika sutradara Kim masih menjadi asisten sutradara. Hyemi heran dan penasaran tapi sutradara Kim tak tahu apa yang diinginkan reporter Kim. Hyemi dan Chung Jo keluar dari lift. Hyemi mengaku senang dengan proyek barunya dan Chung Jo tersenyum mendengarnya. Mereka berjalan keluar tapi berpapasan dengan reporter Kim. Hyemi sengaja menyapanya dengan ramah sambil memuji artikel terbarunya yang bagus. Reporter Kim tersenyum dan langsung bertanya tentang kedekatan Hyemi dengan Soeng. Hyemi diam sambil menyedot minumannya dan reporter Kim kembali bertanya apakah Soeng yang tinggal di sebelah itu adalah adiknya Hyemi. Hyemi kaget dan menyemburkan minum yang baru saja diteguknya. Hyemi minta maaf sambil berusaha menyeka wajah reporter Kim dengan tisu. Hyemi tak memberi kesempatan reporter Kim untuk bertanya lagi, dia memutuskan pergi diikuti oleh Chung Jo. Chung Jo penasaran dan mengejar Hyemi sambil bertanya tapi Hyemi tak terlalu menanggapi. Dia memilih pergi menghindari reporter Kim. Di dalam mobil, Hyemi mengeluh pada Pak Wo tapi langsung diam ketika Chung Jo mencoba menguping. Sambil berbisik, Hyemi bercerita tentang keberadaan reporter Kim yang mulai mengusik dirinya. Hyemi bertanya apakah mereka bisa menyuap reporter itu tapi Pak Wo menggeleng karena reporter Kim hanya mengejar berita eksklusif. Hyemi menghela nafas kesal sambil menyandarkan tubuhnya di kursi.
Soong pulang dan ketika akan masuk lift, dia melihat pria bertopi dan menggunakan masker. Soong mengamati pria itu dan dia yakin bila pria itu adalah Ji-hun saat melihat gelang yang dipakai pria itu. Soong mencoba bertanya tapi Ji-hun langsung mengelak. Soong menduga bila Ji-hun akan menuju lantai 7 dan Ji-hun hanya diam. Soong kembali mengatakan sesuatu tentang Hye-mi untuk memprovokasi Ji-hun. Begitu pintu lift terbuka, Ji-hun langsung keluar dan Soong mengikutinya. Soong terus mengatakan hal yang membuat Ji-hun ragu sekaligus penasaran. Ji-hun bertanya mengapa Soong bisa tahu segala hal tentang Hye-mi dan Soong mengaku bila dia tinggal di sebelah kamar Hye-mi sehingga dia bisa tahu semuanya. Ji-hun tak berkomentar lagi dan langsung pamit. Dia membuka pintu apartemen Hye-mi dan langsung masuk. Soong tak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena telah bertemu dan ngobrol dengan Ji-hun. Soong sedang membantu nenek memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas tapi mendadak nenek ingin pergi ke apartemen Hye-mi dengan alasan belum membersihkan cuciannya. Soong tak ingin membuang kesempatan, dia membujuk nenek agar diizinkan pergi ke apartemen Hye-mi. Nenek heran dengan perubahan sikap Soong tapi nenek menyarankan agar Soong mengerjakan PR saja. Soong bersikeras pergi dan nenek tak bisa berbuat apapun. Soong bergegas pergi sebelum nenek berubah pikiran. Soong pergi ke apartemen Hye-mi melalui pintu rahasia yang ada di dalam lemari pakaian. Soong penasaran apakah Ji-hun masih ada atau sudah pergi. Dia berjalan mengendap-endap sambil mengedarkan pandangan di ruangan yang remang-remang. Soong melihat kotak hadiah dan sebotol air mineral di atas meja dapur. Tanpa ragu Soong langsung meminumnya karena dia yakin botol itu sudah diminum oleh Ji-hun. Soong langsung panik ketika mendengar suara Ji-hun yang sedang menelepon Hye-mi. Dia berusaha bersembunyi tapi tak tahu harus sembunyi di mana dan sialnya salah satu sandalnya terlepas. Soong akhirnya bersembunyi di belakang kursi meja makan. Ji-hun menyudahi pembicaraannya dengan Hye-mi lalu mengambil kotak hadiahnya. Dia berniat bersembunyi tapi menjadi kaget melihat ada Soong yang juga sedang bersembunyi. Ji-hun penasaran mengapa Soong ada di sini tapi akhirnya dia memutuskan ikut bersembunyi ketika mendengar Hye-mi pulang. Ketika sedang bersembunyi, Ji-hun masih penasaran tapi Soong memberi kode agar Ji-hun diam dan Ji-hun menurut. Soong berniat kabur tapi Ji-hun menariknya hingga Soong jatuh menimpa Ji-hun. Soong deg-degan dan memejamkan mata tapi Ji-hun berusaha membuka matanya. Hal itu membuat Soong kaget dan menjauhkan diri darinya. Hye-mi menghentikan langkahnya karena mendengar sesuatu. Ji-hun berusaha merangkak dan Soong menendangnya hingga Ji-hun terdorong membentur laci. Hye-mi kaget melihat Ji-hun ada di apartemennya. Ji-hun berdiri dan tersenyum sambil mengatakan, kejutan. Hye-mi tak menduga bila Ji-hun ada di sini padahal sebelumnya bilang kalau ada di bandara. Ji-hun mengaku ingin memberikan kejutan pada Hye-mi sambil menyodorkan kotak hadiahnya. Soong ingin memanfaatkan kesempatan untuk kabur tapi langsung ketahuan karena ponselnya berbunyi dan keduanya menatapnya dengan tajam terutama Hye-mi. Soong mematikan ponselnya dan Hye-mi tampak kesal lalu mendekatinya. Hye-mi sengaja memarahinya tapi Ji-hun mencoba menenangkannya agar tak memarahi Soong karena masih kecil. Hye-mi sebal karena rahasianya bisa saja terbongkar gara-gara Soong. Dia mengusir Soong bila tak ingin dilaporkan pada polisi. Soong hanya diam ketika Hye-mi menggiringnya keluar. Hati Soong sangat sakit terutama ketika Ji-hun menasihatinya agar bertingkah seperti anak kecil. Soong menangis di depan pintu dan dia langsung masuk apartemennya ketika Pak Wo menyapanya. Akhirnya Pak Wo malah menemani Soong yang mencurahkan rasa sakit hatinya dengan bermain tenis. Pak Wo memuji permainannya yang kian bagus tapi Soong tak bisa mengembangkan tekniknya bila hanya bermain sendirian. Soong menegaskan bila sejak awal dia melakukan apapun sendirian. Pak Wo hanya bisa menghela nafas mendengar kata-kata Soong itu. Hye-mi sedang bermain ponsel ketika nenek muncul sambil mencari keberadaan Soong.
Hiemi balik bertanya bukannya Soong ada di rumah, tapi nenek menegaskan bila Soong tadi pamit ke kamar Hiemi tapi sampai sekarang belum pulang. Hiemi tak terlalu khawatir dan yakin bila tak lama lagi Soong pasti pulang.